Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Nur Amalia dengan NIM 202501010605. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang saya dapat dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir dari mata kuliah Akidah Akhlak. Yang pertama itu pengertian akidah akhlak. Akidah akhlak merupakan ilmu yang membahas tentang keyakinan di dalam Islam serta bagaimana keyakinan tersebut diwujudkan dalam perilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian di ruang lingkup akidah itu, apa yang dimaksud dengan akidah? Nah, akidah itu semua hal-hal yang berkaitan tentang keimanan, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Sedangkan di ruang lingkup akhlak itu, yang dimaksud dengan akhlak itu segala perilaku, semua yang berkaitan dengan perilaku. Ada perilaku terhadap Allah, perilaku terhadap sesama manusia, bagaimana perilaku terhadap diri sendiri, dan bagaimana akhlak atau perilaku kita kepada lingkungan. Contoh kita berperilaku kepada Allah seperti kita taat beribadah, tawakal, doa, seperti itu. Kemudian kalau akhlak kita terhadap manusia, kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kita adil, kita saling menjaga satu sama lain, dan kita saling menghargai. Kita juga harus saling tolong menolong. Kemudian akhlak terhadap diri sendiri kita. Yang pertama itu kita harus menjaga kebersihan, dan kita harus sabar, kita harus disiplin, kita juga harus sopan. Kemudian akhlak terhadap lingkungan, yaitu menjaga alam dan tidak merusak lingkungan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan sumber akidah Islam. Dari mana sih akidah itu berasal? Jadi akidah ini bersumber dari ada 4 sumber. Yang pertama itu Al-Quran, yang merupakan sumber utama yang berisi tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan tentang keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadar. Dan kebenarannya itu mutlak, tidak dapat diragukan dan tidak boleh diragukan. Nah, sumber yang kedua itu ada hadis. Hadis ini merupakan sumber kedua setelah Islam. Hadis itu, apa fungsinya hadis? Yaitu menjelaskan dan merinci isi Al-Quran. Nah, yang ketiga itu sumbernya ada dari ijma atau kesepakatan ulama tentang masalah akidah. Nah, sumber yang terakhir itu ada akal. Akal itu digunakan untuk memahami akidah. Jadi intinya Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber utama, sementara ijma dan akal merupakan sumber pendukung. Tetapi semua ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan juga. Mereka ini saling berhubungan erat. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pemahaman Khawarij dalam akidah Islam. Jadi, pemahaman Khawarij ini sebenarnya dia sudah tidak asing lagi, karena kita selalu mendengar kata Khawarij, tapi pasti kita juga bertanya-tanya apa sebenarnya Khawarij itu. Jadi Khawarij itu merupakan salah satu kelompok yang muncul pada saat sejarah awal Islam, dimulai pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, khususnya setelah dilakukannya tahkim antara Ali dan Muawiyah pada saat konflik di waktu itu. Nah, Khawarij ini berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Apa yang dimaksud dengan keluar? Jadi kelompok Khawarij ini mereka keluar dari barisan Ali yang awalnya merupakan pendukung Ali, tetapi setelah dilakukannya tahkim ini mereka keluar dengan alasan mereka merasa kecewa atas keputusan tersebut. Makanya mereka bukan lagi pendukung Ali, lebih-lebih pendukung Muawiyah. Nah,
pemahaman Khawarij ini di dalam akidah Islam dikenal sebagai kelompok yang pemikirannya itu keras dan ekstrim, terutama dalam hal pengkafiran dan penilaian dosa besar. Apa maksudnya itu pengkafiran? Jadi begini, jadi mereka itu menganggap setiap orang yang melakukan dosa besar seperti zina, mencuri atau membunuh itu dianggap keluar dari Islam dan kafir. Nah, sementara menurut ulama Ahlussunnah itu, kalau orang yang melakukan dosa besar itu tetap Islam, tetap Muslim, tetapi berdosa, begitu seperti itu. Kemudian pemahaman Khawarij ini juga banyak ditolak oleh mayoritas ulama. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa pemahaman Khawarij ini dianggap menyimpang dari keseimbangan ajaran Islam. Oke, kemudian saya akan membahas juga tentang hubungan rukun iman dan akidah. Apa sih hubungan rukun iman dengan akidah? Jadi, rukun iman itu merupakan dasar utama yang membentuk akidah seseorang. Tanpa memahami dan meyakini akidah, tanpa memahami dan meyakini rukun iman, maka akidah seseorang tersebut tidak akan sempurna dan tidak dikatakan sempurna. Oleh karena itu, hubungannya rukun iman dengan akidah ini memang sangat erat sekali. Mereka ini tidak dapat dipisahkan karena kedua item ini saling melengkapi antara iman dan akidah. Kemudian kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu akhlak mahmudah. Oke, akhlak mahmudah adalah segala perilaku yang baik, mulia, dan sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak ini mencerminkan keimanan seseorang dan memberikan pedoman berinteraksi kepada Allah, kepada sesama manusia, dan berinteraksi kepada lingkungan. Apa-apa saja itu yang dimaksud, yang dibilang dengan akhlak mahmudah, ya seperti jujur, adil, sabar, syukur, tawadu, dan pemaaf, dan masih banyak lagi macam-macam sifat, macam-macam akhlak mahmudah itu. Kemudian di akhlak mahmudah juga itu kita memang harus menerapkan ini di kehidupan kita atau pada diri kita sendiri. Karena ketika kita menerapkan akhlak mahmudah ini kepada diri kita, di dalam tubuh kita atau di dalam pikiran, perilaku kita itu, kita akan menciptakan lingkungan yang damai, tentram, dan bahagia. Oleh karena itu, akhlak mahmudah ini memang sangat penting. Beda dengan akhlak tercela, yang dimana akhlak tercela itu kita diwajibkan untuk menghindari akhlak tersebut. Terima kasih. Dari ini saja yang saya dapat sampaikan dari rangkuman materi kita dari pertemuan awal sampai terakhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.